untuk nomor 2A, rasa masam pada pakasam ini diakibatkan dari akumulasi asam laktat dan asam organik lainnya yang diproduksi oleh bakteri asam laktat dari fermentasi karbohidrat. Nah, semakin lama fermentasi dilakukan, maka semakin tinggi pula konsentrasi asam dan semakin asam pula rasa dari pakasam. Lalu perubahan zat gizi yang ada yaitu fokus utamanya adalah pada perubahan karbohidrat menjadi asam. Nah, sementara itu protein dapat mengalami sedikit proteolisis dan menghasilkan peptida dan asam amino bebas. Namun, ini lebih ke arah pembentukan rasa umami daripada rasa asam dan justru dikontrol oleh lingkungan asam yang mencegah dekomposisi berlebihan oleh bakteri pembusuk. Lalu untuk mekanisme pengawetannya yaitu ada penurunan pH. Nah, bakteri asam laktat ini memetabolisme karbohidrat dari beras menjadi asam laktat dan asam organik lainnya. Nah, akumulasi asam ini secara signifikan dapat menurunkan pH yang biasanya adalah 4,5 menjadi lebih rendah dan menghambat pertumbuhan sebagian besar bakteri patogen atau pembusuk. Lalu bakteri asam laktat ini juga dapat menghasilkan bakteriosin dan senyawa lain yang menghambat mikroba kompetitor. Lalu ada pula pengaruh dari garamnya. Nah, penambahan garam atau NaCl sendiri menciptakan tekanan osmotik dan mengurangi aktivitas air yang esensial untuk pertumbuhan mikroorganisme perusak, sehingga garam ini dapat menarik air-air yang ada dalam mikroorganisme, sehingga mikroorganisme ini akan mengalami dehidrasi dan akan kesulitan untuk tumbuh dan berkembang di dalam proses fermentasi tersebut. Lalu untuk nomor 2B yaitu ada resiko pembuatan tanpa standar kebersihan. Nah, penyebab resiko ini adalah kontaminasi silang dari lingkungan kotor, yaitu seperti peralatan, tangan, ataupun air, dan pertumbuhan bakteri, patogen, serta pembusuk yang tidak diinginkan. Lalu, ada pula senyawa beracun dan dampaknya. Ada yang pertama yaitu ada amin biogenik, dengan contohnya yaitu histamin, putresin, dan kadaverin. Nah, pembentukannya itu dari bakteri pembusuk yang misalnya yaitu Morganella morgani yang mendehidrasi asam amino bebas dalam protein ikan melalui dekarbosilasi. Lalu dampaknya itu menyebabkan keracunan seperti muntah-muntah, sakit kepala, mual, ataupun ruam-ruam pada kulit. Lalu yang kedua ada toksin bakteri. Nah, toksin ini contohnya itu toksin botulinum dari Clostridium botulinum. Nah, pembentukannya yaitu menghasilkan toksin yang sangat kuat jika kondisi memungkinkan, ya misalnya pH tidak cukup rendah ataupun anaerobik. Nah, dampaknya itu dapat menyebabkan penyakit neurologis yang fatal seperti kelumpuhan. Lalu untuk dampak umumnya yaitu penyakit bawaan seperti diare, muntah, ataupun kerugian ekonomi serta penurunan kepercayaan pada konsumen. Lalu untuk nomor 2C yaitu penggunaan garam dapur versus garam krosok dalam fermentasi pakasam. Nah, pernyataan bahwa garam dapur berlebihan membuat pahit dan garam krosok tidak itu tidak sepenuhnya benar secara ilmiah, karena garam dapur ini rasa pahit jika berlebihan lebih mungkin karena persepsi asin yang ekstrim atau interaksi dengan komponen lain, bukan intrinsikik pada NaCl murninya. Nah, efektivitasnya yaitu sangat efektif sebagai agen osmotik, yaitu sebagai penarik air ya dalam mikroorganisme, sehingga dia dapat menyebabkan dehidrasi pada mikroorganisme dan mikroorganisme tidak dapat berkembang biak. AW-nya itu dapat turun secara konsisten. Lalu kelebihannya itu kemurniannya tinggi, konsisten efek pengawetan, dan mudah didapatkan. Untuk resikonya ini rasa asinnya bersih yang kurang kompleks dan potensi pahit jika dosisnya itu terlalu banyak atau ekstrim. Lalu untuk garam krosok sendiri
justru lebih berpotensi mengakibatkan rasa pahit karena itu mengandung mineral lain seperti magnesium klorida atau MgCl2 atau kalium klorida atau KCl yang secara alami ini berasa pahit pada konsentrasi yang tinggi. Efektivitasnya sama seperti garam dapur. Lalu resikonya itu variasi komposisi mineral dan potensi rasa pahit dari mineral tertentu yang kemungkinan adanya kotoran fisik. Jadi keduanya ini efektif dalam pengawetan. Garam dapur ini lebih konsisten, sementara garam krosok ini menawarkan kompleksitas rasa dengan resiko variasi dan potensi pahit dan dari mineral bawaannya. Lalu untuk nomor 2D yaitu optimasi fermentasi pak asam dengan sumber karbohidrat. Nah, data penelitian dari Priyatno dan Jajati 2018 itu menunjukkan bahwa jenis sumber karbohidrat secara signifikan memengaruhi jumlah bakteri asam laktat atau BAL dalam fermentasi pak asam. Nah, solusi paling efektif untuk mengoptimalkan penggunaan nasi atau beras sebagai sumber karbohidrat utama, yaitu yang pertama ada pemilihan sumber karbohidrat optimal seperti nasi atau beras dengan menyediakan pati melimpah yang mudah dipecah menjadi gula sederhana menjadi bahan bakar utama yaitu dari bakteri asam laktat ini. Nah, ini itu memicu pertumbuhan bakteri asam laktat yang sangat tinggi dan cepat, memastikan penurunan pH yang cepat dan dominasi bakteri asam laktat ini untuk pengawetan yang lebih optimal. Lalu ada pula dari kerak atau nasi kering. Nah, ini tetap efektif menyediakan pati, namun dosisnya ini mungkin perlu disesuaikan. Lalu yang kedua ada standarisasi rasio dengan menentukan rasio ikan atau rasio ikan dibanding dengan sumber karbohidrat dan garam yang tepat berdasarkan uji coba untuk menjamin ketersediaan substrat optimal bagi bakteri asam laktat. Lalu yang ketiga itu dengan mengontrol kebersihan, karena kebersihan ini merupakan krusial ya untuk mencegah kontaminasi pesaing dari bakteri asam laktat. Bisa juga dengan menjaga kebersihan kita itu bisa mengurangi bakteri-bakteri lain yang jahat yang ada selama proses fermentasi. Lalu bisa dilakukan dengan pemantauan awal dengan mengidentifikasi tanda-tanda awal dari aktivitas bakteri asam laktat untuk memastikan prosesnya berjalan. Lalu ada kemas dan simpan dingin untuk menjaga kualitas. Seperti itu.